Dunia jurnalistik adalah dunia baru bagi saya. Dan sudah pasti ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi sebagai seorang jurnalis, saya cukup menikmatinya. Liputan perdana saya adalah mengulas tentang beberapa kemajuan dan program pemerintah Kota Kendari. Dan Humas Kota Kendari adalah salah satu narasumber yang perlu saya gali sedikit informasinya. Dari beberapa penjelasan Pak Trikora, banyak hal yang menarik perhatianku. Yang bisa diekspos untuk liputan ini. TPA Kota Kendari itu terbaik secara nasional. Itu kita ekspos karena di sana ada Kampung Mandiri Energi. Semua suplai energi yang ada di kampung itu disuplai dari produksi gas metan yang ada di TPA. Dan saatnya petualanganku sebagai seorang jurnalis dimulai. Terima kasih, Pak. Catatan jurnalis pertama, saya awali di tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Puatu, Kota Kendari. Bergumul dengan sampah, rasanya sulit memang beradaptasi dengan lingkungan yang penuh dengan onggokan sampah, apalagi bagi Anda yang tidak terbiasa. 700 meter kubik sampah perharinya ditumpahkan di tempat pembuangan akhir sampah. Bau yang menyengat dianggap biasa saja oleh pemulung. Sepertinya tubuh mereka sudah kebal dengan aroma sampah-sampah. Tak nampak canggung apalagi jijik, karena dari sampahlah mereka bisa melangsungkan kehidupan. Mereka mengumpulkan sampah seperti botol plastik atau apa saja yang bisa ditukar dengan uang. Saya tertarik untuk menjejali Kampung Mandiri Energi, yaitu sebuah perkampungan yang dikhususkan untuk para pemulung. Kampung Mandiri Energi yang berlokasi di Kecamatan Puatu, letaknya tidak jauh dari tempat pembuangan akhir sampah. Sebelum menempati kampung ini, dulu pemulung hidup di antara tumpukan sampah dan hidup di gubuk reog. Tapi Kampung Mandiri yang dibangun pemerintah Kota Kendari membuka mata kita betapa pedulinya pemerintah terhadap nasib mereka. Ada yang unik dengan kampung ini. Tapi apa ya? Akhirnya saya menemukan jawabannya, yaitu sampah yang menghasilkan energi alternatif yang disebut gas metan. Luar biasa Kampung Mandiri Energi ini. Pemerintah menyediakan listrik gratis, yaitu dari gas metan, kompor gas metan, dan sarana air bersih yang dipompa melalui pemanfaatan biogas dari sisa-sisa sampah yang ada di tempat pembuangan akhir sampah. Green energy ini
kita sekarang sudah, seperti Anda tahu, kita sudah mengupayakan untuk penggunaan energi listrik yang terbarukan. Misalnya kita sekarang pemerintah kota sudah bisa memanfaatkan gas metan di TPA untuk pemanfaatan listrik dan kompor dari masyarakat. Bahkan kita sudah mensuplai untuk sebuah kawasan yang namanya kawasan Kampung Mandiri Energi. Intinya adalah kita alhamdulillah sudah berhasil, tinggal kita scaling up, kita tingkatkan, cakupannya kita perluas. Dan ke depan memang salah satu program kita untuk memperbesar misalnya jumlah KWH listrik yang bisa kita raih di situ, ambil di situ, kemudian mungkin untuk ke depan bisa kita komitmen dengan PLN untuk bisa kita jual ke sana. Pasar Sentral Kota Kendari adalah daftar liputan saya selanjutnya. Melihat bangunan Pasar Sentral Kota Kendari, pedagang pasti tidak menyangka bahwa bangunan Pasar Sentral Kota Kendari berdiri dengan begitu megahnya, dengan arsitektur bangunan yang modern dan berlantai 3. Pasti pedagang nyaman berjualan di pasar ini. Bagaimana tidak? Pasar Sentral Kota Kendari setara dengan pusat-pusat perbelanjaan lainnya seperti mal, apalagi dilengkapi beberapa fasilitas pendukung. Halo, sejak kapan Ki pindah di sini Bu Haji? Baru mulai ini hari buka. Iya. Terus bagaimana Mi perasaannya Bu Haji di tempat yang baru sekarang? Enak Mi, nyaman Mi. Nggak was-was mikir lagi toh. Mudah-mudahan rezeki lebih bertambah lagi daripada yang di luar sana di kafe tenda. Nyaman Mi juga di sini. Semoga lebih ramai di Insya Allah mudah-mudahan lebih banyak lagi pengunjung. Siapa tahu adik boleh lihat barang nih. Wali Kota Kendari membangun pasar ini untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Kendari dalam berbelanja. Kenyamanan pedagang dan pembeli paling diutamakan. Dan pasar sentral ini benar-benar saya boleh klaim bahwa pasar sentral ini adalah pasar sentral, ada pasar tradisional yang bernuansa modern, yang tetap akan dihuni oleh pedagang tradisional dengan kemegahan yang saya boleh klaim bahwa belum pernah ada pasar tradisional yang dibangun seperti itu oleh pemerintah di Indonesia ini. Dengan luas yang kurang lebih 3,06 hektar luas bangunannya. Jadi sesuatu yang patut kita syukuri, berjalan lancar. Insya Allah kita dalam waktu dekat akan kita resmikan, dan dengan begitu, dengan hadirnya pasar ini berarti pedagang tradisional yang bisa kita tampung itu kurang lebih dari 2.000 pedagang. Lebih dari 2.000 pedagang. Artinya apa? Artinya lapangan kerja, kemudian peningkatan ekonomi akan sangat terasa dirasakan oleh masyarakat Kota Kendari, terutama mereka yang berkecimpung dalam perdagangan tradisional ini. Hebat dan luar biasa. Inilah yang ingin saya tekankan dalam tulisanku nanti. Bagaimana tidak? Bangunan semegah ini bersumber dari dana APBD Kota Kendari tanpa melibatkan pihak ketiga. Dana APBD yang digelontorkan pemerintah Kota Kendari sebesar 120 miliar rupiah lebih. Terkait dengan ini memang pembangunan pasar kota itu juga dalam rangka kita ingin menghidupkan kembali kota lama yang sementara ini seolah-olah banyak warga mengatakan kita tinggalkan pembangunan. Ya, dengan adanya pasar ini, insya Allah semua kegiatan, ya khususnya pasar sentra ini bisa berfungsi secara baik. Kemudian di pasar kota juga itu ya khususnya karena kita bangun ada 3 lantai. Lantai ketiga itu sifatnya terbuka ya. Di situ mungkin bisa ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial ya. Misalnya permainan anak-anak, mungkin juga
Kalau ada yang ingin kerjasama, barangkali bisa juga kita jadikan tempat-tempat kegiatan umum. Banyak juga cerita suka dan duka di balik perjuangan para pedagang, hingga bangunan pasar sentral kota Kendari ini berdiri begitu megahnya. Dua peristiwa mengejutkan mewarnai penantian panjang pedagang pasar sentral kota Kendari sebelum menempati lots di bangunan pasar sentral yang baru dibangun pemerintah kota Kendari. Tepatnya di penghujung tahun 2012, pasar relokasi dilalap si jago merah. Lots yang berdinding kayu dan barang dagangan mereka semuanya telah rata dengan tanah dan meluluh lantakkan ratusan lots. Belum juga genap 2 tahun pedagang menata puing-puing harapan dan semangat yang masih tersisa. Tragedi yang sama kembali menimpa mereka. Jumat, 4 April 2014, pasar tradisional yang menjadi pusat perekonomian sejak zaman Belanda itu kembali diamuk si jago merah. Kurang lebih 600 lots pedagang, api merambat begitu cepatnya, hingga pedagang tidak mampu menyelamatkan barang-barang dagangan mereka yang bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Yah, peristiwa 4 April 2014 itu telah mengorek luka lama pedagang 2 tahun silam. Setelah berbicara tentang pembangunan pasar sentral kota Kendari, saya ingin menikmati panorama Teluk Kendari dari atas jembatan Thalia Bungkutoko. Jembatan ini begitu fenomenal dan menjadi kebanggaan masyarakat Kelurahan Thalia Bungkutoko. Jembatan Thalia Bungkutoko semakin mempercantik saja etalase kota Kendari dan menjadi tempat lalu lintasnya kendaraan bermuatan berat yang memuat kontainer. Sebagai pendukungnya, pemerintah kota Kendari membuka akses jalan menuju pelabuhan kontainer yang dibangun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara beberapa tahun yang lalu. Bungkutoko ini merupakan salah satu alternatif, dan memang setelah diadakan pemilihan beberapa lokasi, Bungkutoko ini sangat tepat sekali untuk dilakukan pembangunan pelabuhan. Dan setelah pembangunan pelabuhan dibutuhkan pembangunan infrastruktur lain, antara lainnya karena ini belum ada jembatan penghubung yang layak, yang sementara memang di sebelah timur itu ada pelabuhan ada jembatan, tapi itu tidak mampu untuk mendukung angkutan berat. Jadi inilah kita buat jembatan ini untuk mengangkut pelayanan angkutan berat. Pengaspalan jalan ini sepanjang 1,3 km dan lebar 9 meter. Yah, inilah bentuk sinergitas antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar bisa merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Kemudian berkaitan dengan jalan ke pelabuhan kontainer, kita juga sudah selesai membangun, meskipun memang masih ada lanjutan program untuk tahun 2014 ini untuk kita jadikan 2 jalur. Tapi dengan selesainya jembatan, kemudian kita sudah aspal masuk ke pelabuhan kontainer itu, kita berharap bahwa di 2015 ini benar-benar pelabuhan kontainer ini sudah berfungsi, dan kita siap mendukung pemerintah kota untuk bisa difungsikan sesegera mungkin, karena kita tidak berharap bahwa Kota Kendari ini akan selalu diganggu oleh kemacetan lalu lintas akibat kontainer. Oh ya, ada satu lagi gebrakan pemerintah Kota Kendari tahun 2014 hingga 2017, yaitu Smart Green City. Kota cerdas dan hijau,
Smart Green City adalah kota ekologis atau kota sehat. Artinya ada keseimbangan antara pembangunan kota dengan kelestarian lingkungan. Langkah untuk mewujudkan kota dalam taman dijabarkan sebagai kota Smart Green City adalah kota hijau atau Green City. Target pemerintah Kota Kendari mewujudkan Smart City atau kota cerdas mulai dirintis tahun 2015. Salah satu kebijakan yang menjadi skala prioritas pada tahun 2014 sampai 2016 mendatang adalah pembangunan Smart Point. Smart Point bagian bentuk dari penataan Teluk Kendari dan melibatkan pihak terkait termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mewujudkan sebuah kota yang smart, atau sering disebut dengan sering disampaikan Pak Wali Kota bahwa Smart Green City, untuk mewujudkan semua skala kota itu agak besar biaya yang akan dibutuhkan dan itu membutuhkan energi yang cukup besar. Jadi salah satu upayanya adalah menunjuk satu titik atau disebut dengan smart point atau satu titik smart yang dalam hal ini kita sudah tentukan lokasinya di mana yang akan sebagai perwujudan dari Smart Green City itu smart. Strategi yang kita lakukan dengan dana yang terbatas adalah kita tetap fokus. Jangan kita ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Jadi fokus, dan fokus. Itulah yang harus kita lakukan. Inilah akhir catatan jurnalis yang saya persembahkan sebagai kado atau hadiah istimewa Hari Ulang Tahun Kota Kendari. Dan tidak terasa kota ini sudah berusia ratusan tahun. Yah, kota yang dalam usia ratusan tahun telah menyimpan catatan sejarah dengan begitu apiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Asrun, Wali Kota Kendari, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kota Kendari yang ke-183. Semoga di ulang tahun kita yang ke-183 semakin meningkatkan kesejahteraan kota, warga kota seluruhnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.